tadi. Jadi nanti Bapak pertama sekali itu mengaji beberapa ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu praktek mengajar selama 5 menit, lebih kurang 5 menit, nggak usah lama-lama. Kemudian setelah itu nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab. Siap, Bu, Silakan yang insyaallah. pertama mengaji dulu, Pak. Baik, Ibu Mai, saya Bukti mikrofonnya ditutup dulu mungkin ya, biar nggak terdengar suara Pak Is. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا
بل كان الله بما تعملون خبير. Satu ayat lagi Pak Iqbal, satu ayat lagi. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا صدق الله العظيم. Oke, Bapak silahkan dilanjutkan dengan mengajar, praktek mengajar kurang lebih 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kepada Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Pak, wasallam. ngajar, Ya, Bu. bukan Ya. Ngajar, jadi Iya, Bu. ada pembukaan, ada selamat Baik, siang anak-anak, selamat pagi, assalamualaikum. Pokoknya ya. siswa Pak, siswa. Baik anak-anak Bapak, hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan yang ketiga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik semua. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, baik mari sama-sama kita membaca doa. Selesai. Kita absen dulu untuk kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah hadir semua. Karena kita hari ini sampai dengan hari ini masih belajar shift, jadi mohon maskernya dipakai, jaga kesehatan, cuci tangan, dan jangan jajan yang tidak penting. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya untuk hari ini, mari kita lihat kembali apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Ya, Siti? Ya, tentang apa, Nek? Oh ya, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Oke, bagus sekali. Ada yang bisa menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Ya, silakan Harun. Ya. Oke. Selesai, Bapak rasa itu sejarah masuknya Islam ke Indonesia setidaknya ada 4 teori. Ya, itu seperti sudah dijelaskan oleh Harun tadi. Baik, hari ini kita akan coba mempelajari sesuatu hal yang baru. Ya. Silakan perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di depan ini. Oke. Ya, tentang apa? Benar sekali. Tentang toleransi. Ya, apa lagi? Oh, toleransi dalam beragama. Terus, toleransi dalam kehidupan. Oke, bagus sekali. Ya, materi kita hari ini kita akan pelajari tentang toleransi. Ya. Kajian dasarnya kita akan pelajari tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Ya. Yaitu tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan serta ada beberapa hadis terkait. Ya. Kompetensi dasarnya Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Tujuan pembelajarannya di sini ada 7, tapi kita tidak mungkin selesaikan dalam satu pertemuan ini. Kita bagi saja dalam kita bagi 2 saja, yaitu pertama kita belajar tentang tujuannya yang pertama yaitu ya menjelaskan isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13, ya, kemudian menyebutkan arti baik secara mufradat, perkata atau diartikan secara keseluruhan, ya. Kemudian memahami tajwid tentang tanda-tanda wakaf, nama-nama wakaf dan tanda-tandanya. Kemudian identifikasi tanda-tanda wakaf yang ada di Quran surah Al-Hujurat, ya. Kemudian hukum bacaan di dalam surah Al-Hujurat itu apa-apa saja, kandungan tajwidnya. Baik, anak-anak, kita hari ini menggunakan model discovery learning. Jadi Bapak akan berikan PKPD nanti kepada kalian. Jadi kalian akan mencari
sesuai dengan perintah yang ada di LKPD tersebut. Sudah di-download semua di LKPD-nya ya. Sudah Bapak kirimkan itu kemarin di link Tri Bapak dan sudah Bapak kirimkan share ke kalian di WA itu sudah ada. Sudah ada semua ya? Oh, alhamdulillah sudah ada semua, bagus sekali. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu bagaimana membaca Al-Qur'an surat Al-Hujurat dengan baik ya. Baik, perhatikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Oke, bagus. Sudah disimak videonya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kenapa ada berhenti-berhenti di situ? Itu tandanya ada wakaf. Nanti kalian akan cari di ayat tersebut. Ada berapa tanda wakaf di situ? Oke, anak-anak. Sekarang silakan buat kelompok. Satu orang menjadi pembimbing ya, yang sudah Bapak pilih tadi. Ya. Sudah ditunjuk, silakan bimbing kawan kamu untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian silakan bekerja sama dalam kelompok. Aturannya kerja kelompok adalah harus saling menghargai pendapat kawan. Tidak boleh memaksakan pendapatmu kepada kawanmu. Ya, harapan Bapak semua bisa terlaksana dengan baik. Oke, jelas anak-anak? Ya. Nanti setelah LKPD ini selesai, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari kerjanya. Jadi, anak-anak Bapak, silakan presentasi. Oke, selesai. Bapak rasa sudah bagus semua presentasinya hari ini. Ada yang mau mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini? Oke, baik, kita ambil kesimpulan materi kita hari ini. Yang kalian sampaikan tadi sudah bagus kesimpulannya. Tapi intinya adalah Quran Surat Al-Hujurat ini membahas tentang tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk saling kenal mengenal satu sama lain. Ya. Kemudian kedudukan manusia di sisi Allah itu tidak dilihat dari bentuk tubuhnya, bentuk rupanya, dan kekayaannya. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya bahwasanya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Baik, Bapak rasa selesai pembelajaran kita hari ini. Untuk soalnya, kalian nanti silahkan masuk ke classroom yang sudah Bapak kirim, silahkan jawab di situ. Ya. Untuk tugas minggu depan silahkan cari sebuah artikel tentang toleransi ataupun cerita tentang toleransi, silahkan bawakan ke sekolah, nanti kita akan bahas di sini. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana menghafal Quran surat Al-Hujurat ini. Jadi satu-satu nanti tampil ke depan. Jelas ya? Oke, alhamdulillah. Baik, sekian, Bapak rasa hanya sekian pertemuan kita hari ini. Segala sesuatu milik Allah, kekurangan itu dari Bapak, kelebihan adalah ya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirukum wa asykurukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Iqbal. Ini terbiasa jadi khatib ya. Jadi kadang-kadang lupa begitu jadi guru ya. Intonasi, terus pembukanya, mukadimahnya itu gaya penceramah. Grogi. Merasa di atas podium bukan di dalam kelas ya, nggak apa-apa. Ya itu. Oke, baik Pak Muhammad Iqbal. Ini Bapak bidang studi apa, Pak? Saya Pak, Ibu. Pak ya. Oke. Sekarang kita masuk ke
tanya jawab ya. Nanti gimana Bu Ti? Iya. Bu dulu apa saya dulu nih? Mikrofonnya Bu. Ya. Saya dulu apa Bu Ti dulu? Kita lanjutkan kepada Muhammad Iqbal ya. Ya, kalau melihat dari mengaji itu memang sudah fasih sekali, sudah kayak Pak Syekh Hanan At-Taqi ya. Itu Kayak udah biasa, bagus sekali Bu. kalau mengaji. Ya. Kemudian ya seperti Ibu Rami tadi sampaikan juga, memang dari gayanya gaya penceramah ya. Ya, mungkin sering jadi khatib atau penceramah atau apa sehingga terbawa. Namun ini adalah mengajar di kelas seperti tadi sudah sampaikan. Bidang studi tadi PAI ya. Ya Bu. Ya, di PAI. Yang disampaikan tadi menyangkut dengan masalah toleransi ya. Iya. Yaitu dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia, itu berkisah tentang toleransi dengan landasan tekstualnya itu Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian yaitu discovery learning ya. Iya. Ya, jadi mungkin saya menanyakan sedikit bagaimana cara menyampaikan materi secara discovery learning ini agar mudah dipahami oleh anak didik atau si murid. Ini bagaimana caranya? Misalnya menyampaikan ayat-ayat tadi, kan ada Iya, Bu. mungkin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Discovery learning itu kan sama dengan pelajaran mencari dan menemukan. Jadi ketika saya mau mengajar, saya akan tidak saya sampaikan dulu judulnya. Saya biasanya gunakan infokus, ada beberapa gambar ataupun beberapa gambar itu yang saya tampilkan dulu. Jadi dilihat siswanya tampilkan gambar 1 sampai 5, 6. Ada beberapa orang yang nangkap, oh ini berarti kita pelajari tentang kerukunan umat beragama, dan tidak langsung dia dapat ke situ. Kadang-kadang pun harus kita pancing untuk siswanya apa dari gambar ini, ya. Karena siswa kita di sini Bu beragam, ada yang Muslim dan non Muslim. Jadi bisa kita sampaikan langsung ke siswanya bahwasanya mereka berjumpa langsung. Oh ini berarti mengalami sendiri bahwasanya toleransi itu harus dalam kehidupan di sekolah itu seperti ini, ya. Jadi itu setelah mereka lihat, jadi setelah itu mereka sudah tahu judulnya, setelah itu kita sampaikan ke mereka, saya putarkan video dulu satu tentang bagaimana tata cara membaca surah Al-Hujurat dengan baik. Kemudian dari video tersebut mereka bertanya juga, terus kenapa ini berhenti, kenapa ini tidak berhenti. Setelah selesai itu saya akan coba tes, karena kebiasaannya saya sudah tahu siswanya yang mana yang memang bisa untuk jadi model untuk kawannya. Jadi saya akan bagikan model tersebut dalam kelompok masing-masing. Mereka akan belajar secara mandiri, karena hari ini kan metode pendidikan hari ini adalah student center. Jadi pembelajaran itu dari murid, bukan dari guru. Jadi setelah mereka selesai semua nanti sudah bisa baca yang bagus, itu mereka akan demonstrasikan kembali dan dinilai oleh kelompok lain. Jadi di mana yang kurangnya, di mana yang lebihnya itu nanti akan disimpulkan oleh guru. Sekian Bu yang bisa saya jelasin. Ya baik, itu discovery learning ini yang disampaikan ini dalam bentuk daring. Iya, cara daring tidak. Ya? Ada kami ini Bu hari ini baru sekolah tatap muka. Daring biasanya saya pakai Classroom, saya kirim videonya. Jadi LKPD-nya saya kirim juga di Classroom, ya. Mereka akan paling nanti ya situasi kondisi paling mereka nanti diskusi di WA-nya masing-masing. Jadi nanti paling ya setelah selesai diserahkan ke sekolah. Kalau di luring biasanya kita langsung praktek di lokal Bu, karena kebetulan kita di sini sudah ada lab PAI.
sudah ada LabPy, jadi lengkap fasilitasnya, lengkap dengan infokusnya. Jadi kita bisa langsung praktek di dalam lokal, Bu. Sekian, Bu. Ya, jadi lupa tadi nanya ngajar di SMP, di Bu. mana ini? Di SD? SMP, Bu. Oh, Mentang SMP 2. Saya kira kalau di SD makanya tanya. Gelade, Ya, Bu. karena duluan menyampaikan ya Ya, Bu. videonya kepada siswa, kemudian baru siswa itu diajak untuk kesepakatan dalam belajar ya. Iya, Bu. Ya, jadi memang ada teori ya Iya, Bu. dalam discovery learning ini. Ya, jadi kalau masalah baca Al-Quran ini sudah okey ya. Ya seperti tadi, enggak lagi saya tanyakan sebab mendengar bacaannya sudah pasti sekali. Ya. Nah, mungkin untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Sri Rahmi. Ya, silakan Ibu Rahmi. Oke, baik, Bu Ti. Terima kasih Pak Iqbal. Ya, Bu. Kita coba mulai diskusi ya, tanya jawab gitu ya. Coba kasih tadi apa RPP-nya, temanya apa Pak? Toleransi. Toleransi. Toleransi, Bu. Oke. Toleransi itu coba kalau Pak Iqbal bikin satu soal yang hot ya. Hot. Toleransi itu memang hot ya. Iya, Tapi hot. coba bikin Hanger outer hot, seat. hot panas ya. Hot Tapi panas. coba buat itu kelas berapa Pak? Kelas 9 nih, Bu. Kelas 9. Nah, Kelas 9, oke. SMP berapa Bapak? SMP Negeri 2 Losmawe, Bu. Oh, SMP 2 Losmawe. Oke. Ada non muslim di situ Pak ya? Ada di sini, Bu. Yang biasanya mereka sekolahnya di SMP 1, 2 dan 5. Karena kebetulan pas di tengah-tengah kota nih, Bu kan. Iya. Coba Bapak buat satu aja contoh soal hot yang temanya itu tentang toleransi. Toleransi ya. Oke, Bu. Michael adalah seorang siswa yang taat beragama. Setiap hari Minggu dia pasti pergi ke gereja bersama keluarganya untuk melaksanakan ibadah. Suatu hari, teman-temannya mengajak Michael untuk kerja kelompok pada hari Minggu dengan maksud menyelesaikan tugas pelajaran IPA. Apa yang seharusnya Michael lakukan? A. Meminta izin orang tua untuk tidak pergi beribadah. B. Meminta tolong kepada teman untuk merangkum hasil diskusi kelompok, kemudian mempelajarinya di rumah setelah selesai beribadah. C. Meminta pengertian kepada teman kelompoknya untuk memulai kerja kelompok setelah selesai beribadah. D. Meminta maaf kepada teman kelompoknya bahwa ia tidak bisa berhadir hari itu karena dia melaksanakan ibadah di gereja. Sekian, Bu. Itu harus berpikir dulu nggak itu? Kayaknya nggak harus berpikir, itu jawabannya udah jelas itu. Tapi kalau untuk anak SMP ini saya rasa sudah hot, Bu. Sudah hot itu. Kenapa hotnya? Coba buat satu soal lagi, contoh yang lebih hot lagi coba. Tentang toleransi yang dia harus berpikir. Anak itu kalau berpikir dia kan harus diberi narasi dulu. Iya. Kriteria soalnya, atau kalau soal yang tadi kriteria hotnya itu di mana? Coba dijelasin. Di pengertian dari siswa ini, bagaimana dia bisa informasi yang disampaikan ini, bagaimana seorang siswa ini dia bisa menghargai keyakinan orang lain dalam beragama. Jadi dia juga bisa menjadikan
tidak menjadikan halangan tentang keimanan seseorang sehingga dia tidak bisa berkumpul dengan kelompoknya. Oke, kalau itu penjelasannya oke. Oke, Pak Iqbal. Untuk tema toleransi, media pembelajaran yang Bapak gunakan itu apa aja? PPT itu sudah pasti, Bu, ya. Kemudian saya kalau daring seperti ini, kami di sekolah pun biasanya memang wajib gunakan Classroom. Terus ada satu lagi link yang saya berikan itu di Linktree, ya. Tapi agak susah diakses itu karena untuk satu pertemuan itu materinya harus kita ganti-ganti terus, agak susah dia. Tapi itu ada saya coba dan alhamdulillah berhasil. Terus saya biasanya nyari video tentang film toleransi beragama. Itu kemudian saya putar filmnya, nggak film-film pendek saja, barang-barang 10 menit. Kemudian itu saya tanyakan ke siswa apa yang bisa diambil dari isi film tersebut. Kemudian seperti itu ada di LKPD saya ini, ada saya buat tentang toleransi dan kaitannya dengan bom Bali di situ, ya. Itu di LKPD tersebut mengajak siswa untuk berpikir kritis dampak daripada orang-orang yang tidak bertasamuh ini dan orang-orang yang menyatakan dirinya bahwasanya membenarkan dirinya dengan apa yang mereka lakukan, ya. Jadi di situ nanti siswa akan mencari letak permasalahan toleransi beragama di Indonesia yang akhir-akhir ini bermasalah itu di mana. Jadi mereka akan cari jawabannya sendiri. Kalau untuk ke artikel belum, Bu. Saya sudah pernah coba, tapi tidak terlaksana. Yang ada biasanya saya suruh cari cerita dan di akhirnya nanti mereka bahas itu di pertemuan selanjutnya. Ya. Dan itu pun hanya bisa untuk kelas-kelas tertentu saja, tidak semuanya. Iya. Kita harus menyesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan si anak, ya. Minat belajarnya. Oke. Kemudian bagaimana Bapak mengembangkan perangkat pembelajaran sehingga critical thinking anak itu bisa terbentuk atau bisa terbangun itu? Yang pertama, model pembelajarannya itu harus melihat perkembangan siswa, apa maunya siswa, bukan apa maunya guru, karena yang belajar kan siswa bukan guru. Jadi biasanya anak-anak ini mereka lebih suka ke yang berbau-bau digitalisasi itu, Bu, biasanya. Jadi mereka akan mudah untuk kita ajak berdiskusi sesuatu hal yang kadang-kadang coba lihat artikel ini ataupun coba lihat video ini, mereka akan mudah untuk terpancing keinginan untuk belajarnya. Tapi kalau saya masuk lokal dari pertama ceramah, ya kebanyakan tidur siswanya. Oke. Kira-kira yang Bapak telah lakukan selama ini itu terbangun tidak critical thinking dari si anak? Ada, tapi ya tidak ya kalau saya katakan tidak sesuai dengan harapan, ya enggak juga. Ada mungkin di kelas-kelas tertentu, tapi pun di kelas tersebut tidak semua, ada hanya sebagian saja. Karena hari ini pun saya sendiri dan mungkin beberapa orang guru yang lain mengalami masa di mana siswa sulit sekali untuk punya keinginan untuk belajar. Ya. Ya. Oke, Jadi Pak. butuh proses lama tuh kadang-kadang.
Oke, terakhir kalau dari saya, nanti mungkin dilanjutkan lagi oleh Bukti ya, atau sudah cukup Pak Iqbal. Satu lagi terakhir masalah penilaian. Untuk menilai sisi keterampilan seperti apa untuk tema toleransi ini? Keterampilan ini Bu ya. Ya, Biasanya aspek keterampilannya gimana? aspeknya ke tingkah lakunya di dalam keseharian di sekolah ya. Karena gini Bu, tingkah laku ini untuk aspek tingkah lakunya kita bisa lihat bagaimana dia ketika belajar, kemudian ketika dia berdiskusi dengan kawannya, bagaimana sikapnya, itu dilihat semua Bu. Dan biasanya pun saya berdiskusi dengan wali kelas dan guru BP. Guru BP ini kan lebih ke karakter dia permainannya. Kalau untuk tugas menilai tugas psikomotor, biasanya saya untuk materi ini saya perintahkan mereka melihat bagaimana sikap toleransi di dalam lingkungan mereka. Tapi itu kalaupun ada di kelas yang saya tuju itu paling terkumpul 5 atau 6 orang. Jadi saya harus buat tugas baru lagi untuk siswanya. Paling ya saya kasih video, nonton video, saya share video ke grup, mereka nonton, mereka berikan argumentasi, itu saja. Ataupun ada misalnya kisah-kisah teladan dari buku ya, itu yang mereka baca, kemudian ya mereka menarik kesimpulan daripada isi cerita tersebut. Oke, Pak Iqbal. Bukti ada yang lagi mau ditanyakan? Saya mungkin dah sedikit terkait masalah pembelajaran tadi. Ya memang sudah disebutkan oleh Pak Iqbal bahwasanya siswalah yang lebih aktif dalam mencari Pengetahuan, materi ya. Ya, Bu. Ya, atau pengetahuan berbanding dengan masa yang lalu. Jadi ini siswa. Jadi dalam pembelajaran discovery learning ini memang yang dibutuhkan adalah kan peran guru ya. Itu juga peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Jadi kalau Pak Iqbal sampaikan tadi, siswalah yang lebih berperan. Tapi setahu saya juga guru juga harus membutuhkan ya. Ada juga peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran itu tadi. Jadi ini bagaimana kalau menurut Pak Iqbal hanya siswa saja yang berperan tanpa ada peran guru yang lebih utama. Ya, silakan Pak Iqbal. Bukan dalam artian di sini guru tidak berperan, tetapi guru memfasilitasi bagaimana siswa bisa memahami materi yang akan dipelajari. Jadi guru juga tidak bisa begitu masuk bagi kelompok, habis itu duduk-duduk main HP, nggak bisa. Ya, guru juga di sini harus menilai sikap bagaimana dia siswa ini, dan ada rubrik sikap dia nanti Bu yang akan dinilai oleh guru bagaimana siswa ini. Ada kami juga di sini juga ada rubrik nilai ada juga. Rubrik sikap. Jadi sikap juga ini sama. Enggak duduk, gurunya bekerja juga. Cuman kalau ada kendala dari siswa itu disampaikan ke gurunya dan guru harus mampu bisa menyelesaikan itu. Jadi maksud saya pendidikan hari ini yang saya pahami adalah kalau dulu kan guru masuk assalamualaikum ceramah keluar. Mendiktekan. Sekarang tidak dikte, catat isi buku. Sekarang enggak. Kalau menurut saya enggak bisa. Harus kalaupun ada guru yang seperti itu, minimal mereka harus ngupgrade diri. Kalau tidak mereka akan terus tertinggal. Dan saya merasakan sendiri. Kalau saya hari ini tidak lebih baik dari kemarin, saya malu sendiri. Kenapa?
saya Bu di SMP Negeri 2 Los Mawe ini saya satu-satunya guru laki yang PAI dan saya satu-satunya yang belum sertifikasi. Saya pribadi saya tidak mau kalah dengan guru yang sudah sertifikasi. Dalam model pembelajaran nggak mau saya. Ya. Jadi dalam prinsip hidup ya kalau saya harus lebih baik hari ini dari hari kemarin. Ya. Dan saya coba sampaikan itu, kebetulan pun saya di sekolah itu diamanahi sebagai di bidang kurikulum. Jadi kalau saya nggak dapatkan sesuatu hal baru, saya nggak bisa kasih tahu ke guru saya apa hal baru yang akan disampaikan. Jadi nggak mungkin saya lebih jelek daripada orang-orang lain. Iya. Jadi saya berusaha Iqbal. untuk lebih baik. Ya, betul ya. Perubahan itu Berusaha untuk perlu lebih ya. baik. Makanya Iya. kalau saya sudah jenuh, saya sekolah lagi. Iya, harus itu. Ya, Oke, memang mungkin ada motivasi harus terus. Ya, mungkin sudah cukup ya Ibu Oke. Rami ya. Kita kembalikan ya. Bu, Ya, terima Bu kasih. Sri Rahmi, saya boleh nanya? Iya. Boleh nanya, Bu? Iya, nanya apa? Bapak yang diuji kok nanya. Enggak, ini saya kan biasanya kan ngajarnya kan terlalu cepat, Bu. Ada nggak kiat-kiat supaya ini enggak seperti kayak tadi kan cepat saya ngajar tuh. Iya, jangan menganggap sedang lomba lari, itu aja. Iya. Kalau merasa bahwa mengajar itu adalah sebuah pertandingan, sebuah perlombaan, rasanya pinginnya cepat selesai, itu yang mempercepat gerak. Oke, Bu. Bicara, gerak, segala macam. Tapi kalau Pelan misalnya ya, yang pelan tapi pasti. misalnya dianggap bahwa mengajar itu adalah transfer of knowledge, maka Ya. ya akan slow, akan santai. Dan kita akan berupaya sebisa mungkin agar apa yang kita sampaikan itu benar-benar tertransfer dengan baik kepada siswa. Tapi kalau Betul. kita menganggap bahwa ini ada sebuah pertandingan perlombaan, ada waktu, ada injury time, itu yang menyebabkan bicaranya menjadi cepat, geraknya menjadi cepat karena ada yang diburu. Iya, Nah gitu. Jadi seharusnya kalau berpikir bahwa ini adalah pekerjaan yang harus dijalankan dengan enjoy, dengan santai, Iya, namun Bu. serius, maka nggak akan terjadi itu kecepatan itu. Tadi Iya, memang Bu. terlihat agak sedikit cepat. Saya rasain memang. sendiri, Bu. Biasanya saya kasih di akhir pertemuan, saya kasih pertanyaan ke siswa untuk kritik saya. Iya. Setiap tahun pasti masalahnya Bapak cepat. Jadi Iya. saya sedikit saya kurangi juga. Ya, solusinya untuk di awal ya Bapak nggak bisa kena di kelas rendah, harus di kelas tinggi. Kalau kelas rendah gitu kan agak kewalahan mereka. Ya saya memang nggak pernah dikasih di kelas rendah, Bu. Nggak boleh. Ya, makanya itu mungkin salah satu faktornya, tapi ya nggak masalah. Tetapi memang harus diperlambat sedikit karena kemampuan siswa, daya tangkap siswa itu kan tidak sama, tidak Ya, beda-beda. Ya, sama, beda-beda. Jadi kita khawatir ada yang daya tangkapnya lambat, tapi bapaknya cepat sehingga tidak terserap oleh siswa. Itu Iya, Bu. aja. Oke Pak Iqbal Terima ya, kasih, Bu, kita atas bisa masukannya. satu orang ya, kita bisa satu orang lagi Bu Khairun Nisa, satu orang lagi sebelum kita istirahat break, nanti setelah maghrib kita masuk untuk 2 orang lagi. Iya, Bu. Karena saya harus sidang mahasiswanya habis asar. Silakan Bu Khairun Terima Nisa, kasih, mana Bu. buka? Iya, Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum Buka layarnya, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Khairun Nisa, silahkan dan yang